Tragis, Anggi Aulia Arsyad, 25 tahun, perempuan yang ditemukan tewas di Jalan Soleh Iskandar, tepatnya di kawasan Simpang Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat, dilempar oleh pelaku berinisial MF dari atas jalan tol Bogor Outer Ring Road. Penangkapan pelaku dilakukan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan dengan luka fatal di Jalan Soleh Iskandar. Dan berikut faktanya. Siapa sangka, keheningan malam di kawasan Jalan Soleh Iskandar mendadak berubah mencekam saat sesosok jenazah wanita ditemukan tergeletak tanpa identitas di bawah kemegahan konstruksi beton. Penemuan tragis pada Sabtu 23 Mei 2026 ini akhirnya menemui titik terang setelah kepolisian berhasil membekuk pelaku yang sempat mencoba melarikan diri melalui jalur bebas hambatan. Peristiwa ini bermula ketika warga dan pengguna jalan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, dikejutkan dengan penemuan tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Korban yang kemudian diidentifikasi dengan nama Anggi Aulia, 25 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan raya yang biasanya padat oleh lalu lintas tersebut. Pada saat ditemukan, tidak ada satupun tanda pengenal yang melekat pada tubuh korban. Hal ini sempat menyulitkan proses identifikasi awal di lapangan, namun kesigapan petugas dari Polresta Bogor Kota dalam melakukan olah tempat kejadian perkara menjadi kunci pembuka tabir misteri ini. Kawasan Soleh sendiri dikenal sebagai salah satu urat nadi transportasi di Bogor yang berada di tepat di bawah lintasan jalan tol layang Bogor Outer Ring Road atau BOR. Lokasi penemuan yang berada di bawah infrastruktur tinggi tersebut memberikan petunjuk awal bagi penyidik mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari ketinggian. Adapun 7 fakta wanita yang dibuang dari tol layang. Video penangkapan pembunuh Anggi Aulia yang jasadnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar beredar di media sosial. Pelaku yang membawa kabur mobil korban sempat menghindari kejaran polisi. Dalam video yang terlihat, aksi pengejaran mulanya terjadi di sebuah ruas tol. Pelaku sempat diingatkan oleh polisi agar menyerah. Namun peringatan itu tidak diindahkan oleh pelaku. Pelaku melajukan mobil korban dalam kecepatan tinggi saat berusaha menghindari kejaran polisi. Mobil berwarna merah itu akhirnya terguling di jalur darurat dan pelaku ditangkap. Dimintai konfirmasi, Kapolresta Bogor Kota Kombes Rio Wahyu Anggoro membenarkan bahwa video yang beredar tersebut terjadi pada saat penangkapan pelaku. Ya betul, itu pelakunya. Dari Ditreskrimum sama Polresta Bogor Kota melaksanakan penangkapan tersebut, kata Rio. Pelaku pun ditangkap tak berkutik usai kecelakaan tersebut. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, korban ternyata sempat dibuang pelaku dari atas jalan tol Bogor Outer Ring Road hingga jatuh ke Jalan Solis. Kombes Rio Wahyu membenarkan soal peristiwa pelemparan Anggi Aulia oleh pelaku. Menurut dia, peristiwa tersebut masih satu rangkaian dengan rekaman video proses penangkapan pelaku di jalan tol. Dalam rekaman CCTV, tampak mobil berhenti di jalan tol layang BOR. Tak lama kemudian, seseorang tampak keluar dari pintu sebelah kiri mobil sambil menggendong sesuatu. Dalam video, sosok tersebut melempar sesuatu dari atas tol dan langsung masuk kembali ke mobil melalui pintu yang sama. Mobil tersebut kemudian melaju kencang dari lokasi. Pelaku pembunuhan wanita bernama Anggi Aulia itu pun ditangkap tim Polresta Bogor Kota dan Polda Jabar. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelakunya sudah diamankan. Barang bukti juga sudah diamankan. Pelaku ditangkap usai kecelakaan ketika dikejar petugas kepolisian di jalan tol. Beberapa jam setelah korban ditemukan tergeletak pada Sabtu 23 Mei 2026.
Pelaku terungkap sempat melempar korban dari atas tol Bogor Outer Ring Road ke Jalan Solis. Pihak keluarga mengatakan hubungan pelaku dan korban merupakan teman sekolah yang lama tidak bertemu. Pihak keluarga menepis pelaku merupakan kekasih korban. Kalau pelaku dengan almarhum itu teman sekolah, berarti dia bukan pacar. Sekali lagi, dia bukan pacar, dia cuma teman. Sama dengan saya, kalau ketemu teman sekolah, kalau reuni ya namanya orang teman, komunikasi, terus nyambung. Kata paman sekaligus orang tua angkat korban Syamsuddin ketika ditemui pada Minggu 24 Mei. Syamsuddin memastikan korban Anggi Aulia tidak sedang memiliki masalah, terutama dengan pelaku. Syamsuddin mengatakan korban dan pelaku merupakan teman lama. Keluarga lantas mengenang sosok Anggi Aulia sebagai anak yatim piatu yang bekerja keras demi kuliah. Anggi Aulia dibesarkan oleh sang paman usai orang tuanya meninggal dunia. Saya sampaikan lagi bahwa almarhumah ini adalah anak yatim piatu. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, karena kebetulan saya yang merawat dia dari kecil, dari sebelum sekolah sampai besar. Saya pengganti orang tua. Kata Syamsuddin, 52, di Jalan Solis Minggu. Syamsuddin mengatakan dirinya telah merawat Anggi Aulia sejak kedua orang tuanya meninggal. Dia mengatakan Anggi Aulia merupakan sosok mandiri dan menjalani kuliah hingga lulus S1 dengan hasil kerja sendiri. Polisi menetapkan tersangka kasus pembunuhan wanita tergeletak di Jalan Soleh Iskandar. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Harapan saya dan keinginan saya untuk pelaku dihukum setimpal perbuatannya. Dia menghilangkan nyawa seseorang berarti dia harus hilang nyawa juga. Itu keinginan saya. Nyawa harus dibayar nyawa. Kalau bisa ya dihukum mati. Paling enggak seumur hidup, kata paman sekaligus orang tua angkat korban Syamsuddin. Karena almarhumah ini anak saya yang tidak mempunyai salah. Toh kalau memang seseorang mau mengambil sesuatu dari dia, apakah itu harta, perhiasan, mobil, silakan, tapi jangan mengambil haknya yang maha kuasa, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Lanjutnya, ia juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian mengungkap identitas korban hingga menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Aduh, depan rumah. Update terbaru terkait kecelakaan KRL di Bekasi Timur. Kini polisi telah menetapkan tersangka kecelakaan KRL di Bekasi Timur, dan ini taksi jadi barang bukti. Dikutip dari kompas.com, Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan antara KRL dengan taksi listrik di perlintasan sebidang JPL 85 Bekasi Timur, Jawa Barat. Polisi juga menyita taksi yang terlibat dalam insiden tersebut sebagai barang bukti. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri Kompes Mario Kristi PS Siregar mengatakan proses penyidikan kasus tersebut telah selesai dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Yang pasti ada tersangkanya, polisi tetap memberkas perkara ini. Proses sudah sidik, sudah kelar. Tinggal waktu saja nanti kapan mulai disidangkan, ujar Mario di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 21 Mei. Saat ditanya mengenai keberadaan tersangka dalam kasus tersebut, Mario membenarkannya, namun dia belum mengungkap identitas tersangka dan meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Polres Metro Bekasi. Sudah ada tersangkanya dan terus barang buktinya tetap disita kok. Dalam waktu ini akan disidangkan, dijerat pasal 310 ayat 1 UU LAJ, jelas dia. Mario juga mengatakan barang bukti yang disita dalam perkara itu adalah kendaraan taksi yang terlibat kecelakaan dengan KRL.
Diberitakan sebelumnya, Mario menyampaikan bahwa Korlantas Polri segera melimpahkan perkara kecelakaan antara KRL dan taksi listrik di perlintasan sebidang JPL 85 Bekasi Timur ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan dan melengkapi berkas penyelidikan serta penyidikan terkait insiden tersebut. Dia menjelaskan penyidik menggunakan teknologi digital dalam proses penyelidikan seperti Electronic Traffic Law Enforcement dan Traffic Accident Analysis. Mario menegaskan fokus penyelidikan kepolisian berada pada kecelakaan antara taksi dan KRL di perlintasan sebidang yang menjadi lokasi kejadian pertama, ataupun investigasi kecelakaan antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Diberitakan sebelumnya, tabrakan kereta api Bekasi Timur merupakan serangkaian peristiwa tabrakan kereta api yang terjadi pada tanggal 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 dan 20.57 WIB di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan utama dalam peristiwa ini melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek PLB 4B relasi Gambir Surabaya Pasar Turi yang menabrak bagian belakang sebuah rangkaian KRL komuter lain Lingkar Cikarang PLB 5568A relasi Kampung Bandan Cikarang yang sedang berhenti di jalur 1. 16 orang tewas akibat peristiwa mengerikan ini. Sementara puluhan orang mengalami luka-luka. Santai bikin ya, tapi ibadah bikin. Ini ruang tamu sama dapur nyatu guys ya. Oh ya, jamnya belum ada ya. Aku taruh jamnya dulu. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.